Selamat pagi saudara sekalian. Kita bersyukur kita dapat kembali menghadap Tuhan dan menikmati beribadah kepada Dia pada hari ini. Dan hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari dua bagian kitab suci. Yang pertama kita akan lihat dari perkataan ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Ini diambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang kelima, kita akan lihat sama-sama. Saya ajak kita membaca Matius 5 ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini bagian adalah penjelasan dari Tuhan Yesus atau rangkuman dari Tuhan Yesus yang juga ada dari Mazmur yang ke-24. Mari kita membaca Mazmur 24. Saya mengajak kita membaca Mazmur 24 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita membaca bergantian ayat-ayat ini. Mazmur 24, saya dulu membaca ayat yang pertama. Lalu saya mengundang saudara membaca ayat yang kedua dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-6. Ini adalah Mazmur Daud. Saya memulai ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu bagi kami, dan berkat yang kami mau adalah berkat di mana Tuhan rela menghadapkan wajah Tuhan kepada kami. Dan biarlah kami menerima Tuhan yang rela berfirman kepada kami, sebab Tuhan yang lebih dahulu menerima kami yang tidak layak. Kami mohon supaya Tuhan rela memimpin kami, dan di dalam segala kerendahan hati kami memohon Tuhan menghidupkan kami di dalam Kristus, dan menjadikan kami orang-orang yang berlimpah di dalam kehidupan di dalam Kristus. Pimpin dan tuntun kami mencari kebenaran, dan pimpin dan tuntun kami menemukannya di dalam firman Tuhan. Serta hamba-Mu yang hina ini, pimpinlah dia dan berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini kata yang dipakai untuk suci juga adalah kata yang sebenarnya bisa digunakan untuk kata murni. Sehingga yang Yesus katakan itu ada di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dialah yang boleh datang ke tempat kudusnya Tuhan. Nah, sebelum kita membahas apa yang dikatakan, yaitu orang yang murni hatinya bisa melihat Allah, kita mungkin harus tahu dulu tentang kenapa melihat Allah atau datang ke tempatnya Tuhan itu penting. Mengapa menghadap ke tempat kudusnya Tuhan adalah sesuatu yang sangat limpah. Nah, saudara sekalian, di dalam buku Institutes of Christian Religion, ini buku yang sangat penting ya. Kalau saudara mempunyai kemungkinan untuk belilah buku ini, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Momentum. Dan kalau saudara mengatakan, waduh ini buku sangat-sangat berat, begitu tebal, 2 jilid lagi, dan sepertinya nggak ada waktu baca. Nggak apa-apa, miliki dulu. Nanti suatu saat saudara bisa baca. Ada satu orang mengatakan kepada saya bahwa kebiasaan beli buku itu penting, meskipun mungkin belum sempat baca. Biasanya ada orang mengatakan, saya belum baca yang ini, sudah beli lagi buku yang lain. Saudara kalau terbiasa dikelilingi oleh buku, saudara sulit sombong. Karena saudara lihat ada begitu banyak buku dan saudara merasa begitu banyak pengetahuan belum saudara akses. Maka kelilingilah dirimu dengan buku meskipun belum sempat dibaca. Dan yang kedua, ketika saudara menatap perpustakaan pribadi saudara dengan baik, maka ketika saudara perlu mendapatkan referensinya sudah ada. Nggak ada orang di dunia ini yang sudah baca semua buku yang dia miliki, kecuali bukunya terlalu sedikit. Kebanyakan orang yang suka baca akan mengelilingi dirinya dengan buku-buku yang belum sempat dia baca.
Jadi saya sarankan kalau saudara mau beli buku Institutio dari John Calvin adalah buku yang sangat penting, ada di Momentum, saudara bisa pesan. Dan di dalam buku 1 dari Institutio ini, Institute of Christian Religion, Calvin mengatakan bahwa manusia setelah jatuh dalam dosa menolak untuk datang kepada Tuhan, menolak untuk mengenal Tuhan. Nah, karena mereka menolak mengenal Tuhan, maka mereka ada di dalam kondisi yang berkebutuhan, longing, mempunyai kerinduan besar untuk dipuaskan, tapi tidak tahu mau dipuaskan dengan apa. Ini seperti orang yang haus, tapi dia tidak tahu hausnya itu bisa diredakan dengan apa ya. Ini seperti orang lapar, tapi dia tidak tahu bagaimana meredakan perasaan kosong yang dia miliki. Nah, ini terjadi menurut Calvin, karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan di dalam hati kita sesuatu yang dia sebut sebagai sense agama. Ada perasaan, ada insting agama di dalam kehidupan setiap manusia. Nah, ini terjadi karena Tuhan memang menciptakan manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk berkoneksi dengan Tuhan. Jadi tidak ada manusia diciptakan oleh Tuhan yang tidak perlu Tuhan. Semua orang perlu Tuhan, semua orang perlu berrelasi dengan Tuhan, semua orang perlu hidupnya itu dipimpin oleh Tuhan. Semua orang perlu di dalam hidupnya ada Tuhan yang hadir. Beberapa orang mengatakan kalimat yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Agustinus. Dia mengatakan bahwa jiwa saya sangat merana, jiwa saya terus keliling tanpa tahu bagaimana mendapatkan kepuasan, sampai jiwa saya berdiam di dalam Tuhan. Ini konsep berpikir yang sangat unik yang ada di dalam tradisi Yunani, di dalam pikiran dari seorang namanya Aristotle. Aristotle percaya bahwa semua benda itu ada tempatnya. Jadi kalau saudara lempar batu ke atas, batu itu akan segera jatuh ke bawah, karena memang tempatnya di bawah. Tapi kalau saudara nyalakan api, api itu akan menyala ke atas, nggak ada api jatuh ke bawah kan. Saudara kalau nyalakan lilin, nggak mungkin apinya jatuh. Lalu ada orang bilang, apinya jatuh, tolong taruh lagi di atas lilin. Enggak, api akan mengarah ke atas. Nah, kenapa api mengarah ke atas? Aristotle bilang karena memang semua benda itu ada tempatnya. Dan semua benda punya kerinduan untuk berada di tempat yang tepat. Ini Aristotle. Nah, Agustinus, tentu dia tidak sedang mengkopi Aristotle ya. Agustinus merasa bahwa jiwa manusia juga ada tempat yang tepat. Jiwa manusia itu terus berkelana cari tempat istirahat. Dia cari di mana dia bisa tenang. Ada yang berpikir, aku bisa tenang kalau punya keluarga yang baik. Ada yang mengatakan, aku bisa tenang kalau aku punya harta yang banyak. Ada yang mengatakan, aku bisa tenang kalau aku sudah menemukan hobi. Aku bisa tenang kalau hawa nafsuku dipuaskan. Nah, ini semua adalah penyesatan. Jiwa kita tidak tambah tenang kecuali kalau jiwa kita berdiam di dalam Tuhan. Tempat jiwa kita berdiam adalah Tuhan. Inilah yang Agustinus katakan. Nah, maka ini jadi kalimat terkenal dari buku Confessions. Jiwaku terus mencari dan tidak bisa istirahat. My soul is restless. Tidak bisa istirahat sampai dia menemukan tempat kediamannya di dalam Tuhan. Nah, orang kedua yang juga terkenal adalah seorang bernama Blaise Pascal, yang mengatakan bahwa di dalam jiwa manusia itu ada space, ada tempat yang vakum, yang hanya mungkin diisi oleh Allah. Atau lebih tepatnya, ada lokasi yang vakum di jiwa kita yang besarnya itu sebesar Tuhan. Hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ini diisi oleh apapun dari dunia, tidak akan muat. Tempatnya terlalu besar, hanya mungkin diisi oleh Tuhan. Nah, itu dari Blaise Pascal. Lalu Calvin mengatakan kalimat yang juga penting. Sebab Calvin mengatakan Tuhan menanamkan dalam diri kita sense beragama. Sayangnya sense beragama ini dibelokkan oleh dosa kita. Dosa kita bikin sense beragama kita belok. Bukannya cari Tuhan, kita malah cari berhala. Kita hanya mau beberapa hal tentang Tuhan, tapi kita tidak mau semuanya tentang Tuhan. Kita mau berkat, tapi kita tafsirkan dulu berkat itu apa. Kita ingin dapat kelimpahan dari Tuhan, tapi kita menafsirkan dulu kelimpahan itu seperti apa. Nah, maka waktu kita cari Tuhan, kita tidak cari Tuhan. Kita mencari apa yang jiwa kita diktekan untuk kita cari. Ada yang kehidupannya itu dihabiskan untuk terus cari uang. Kenapa ya dia terus cari uang? Pagi-pagi sekali bangun kerja, nggak ada yang salah dengan kerja keras. Tapi kerja keras ditambah kerinduan untuk kaya, itu menyengsarakan. Orang yang bahagia adalah orang yang suka kerja keras, orang yang tahu bagaimana mengelola uang, orang yang bersyukur untuk apa yang dia dapat. Hidupnya akan bahagia dan dia tidak mungkin kekurangan dari segala hal yang Tuhan mau berikan kepada dia.
Tapi orang yang mau dapat kekayaan, mau dapat harta dengan serakah, dia akan terus kejar ini karena jiwanya yang suruh. Jiwanya mengatakan, hei kamu baru bahagia kalau uangmu sudah 1 miliar. Kamu baru bahagia kalau uangmu sudah 10 miliar. Kamu akan bahagia kalau kamu punya belasan miliar. Ini terus didiktekan oleh jiwa. Sehingga kita cari apa yang jiwa kita suruh. Sayangnya jiwa kita tidak pernah suruh kita cari Tuhan. Jiwa kita nggak pernah mengatakan, hei ayo bangun lebih pagi untuk baca Alkitab. Ayo jangan malas ke gereja. Ayo jangan malas ikut berdoa. Ayo jangan malas untuk tinggalkan dosa. Ayo jangan malas untuk belajar. Nah ini nggak pernah dikatakan jiwa kita. Jiwa kita tidak mau Tuhan. Maka waktu jiwa kita cari sesuatu, dia cari sesuatu yang akan memuaskan dia. Lalu jiwa kita ini sangat korup, jahat. Jiwa kita tahu yang kita perlukan hanya mungkin diperoleh kalau Tuhan beri. Maka jiwa kita secara jahat menyuruh kita cari Tuhan, tapi untuk memanipulasi dia. Ayo cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kan bisa memberikan apa yang kamu ingin. Kalau kamu mau keluarga yang baik, cari sama Tuhan. Kalau kamu ingin uang yang banyak, carilah sama Tuhan. Kalau engkau ingin hidup yang baik, carilah sama Tuhan. Cari kepada Tuhan. Tapi jiwa kita tidak pernah mengatakan, carilah Tuhan. Nanti yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau ada orang jatuh cinta, lalu ingin menikah, apakah dia ingin menikah karena aspek-aspek tertentu dari pasangannya? Enggak dong, dia ingin keseluruhan pasangannya. Enggak ada orang ketika menikah ditanya, kenapa kamu mau menikah? Oh karena dia kaya. Saudara, kalau orang cuma suka kekayaan, dia enggak cocok untuk nikah. Saya pernah cerita ke saudara beberapa waktu yang lalu, mungkin kali pertama saya datang ke sini ya. Ada seorang anak remaja yang datang ke saya mengatakan, Pak, setelah mendengar khotbah di Reform, saya menjadi tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama. Waduh, dia bilang begitu. Saya tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Lalu saya curiga, ini orang suka bercanda ya, ini anak remaja ini suka bercanda, jadi pasti dia nggak bermaksud serius. Saya tanya, kenapa kamu tidak percaya pada cinta pada pandangan pertama? Dia mengatakan, karena waktu pandangan pertama, kita belum tahu dia mobilnya apa. Jadi perlu pandangan beberapa kali baru tahu merek mobil yang dia punya. Nah ini bercanda dia, harap dia bercanda sih, kalau nggak saya jitak dia. Nah kalau orang mengatakan, saya mau menikah dengan dia karena mobilnya bagus, nggak bisa. Saudara nggak bisa menikah dengan seseorang karena mobil. Nggak bisa menikah kepada seseorang karena orang itu pinter. Nggak bisa menikah kepada seseorang karena orang itu baik misalnya. Itu kurang. Saya mau menikah karena orang itu adalah orang itu. Itu kan yang benar ya. Kenapa mau menikah dengan dia? Karena dia itu dia. Kalau kita menikah karena dia pinter, begitu ada orang lain lebih pinter, mau bubar dong. Wah suamiku maaf ya aku nggak bisa dengan kamu lagi. Loh kenapa? Karena dulu aku nikah sama kamu karena kamu pinter. IQ-mu 140. Ya terus kenapa? Nah tetangga kita IQ-nya 145. Jadi mohon maaf ya, kita bubar, aku mau sama tetanggaku, kan gak bisa. Kenapa kamu menikah sama orang itu? Karena orang itu adalah orang itu. Lalu apa yang bikin kamu jatuh cinta sama dia? Karena dia adalah dia. Saya pernah belikan bunga untuk istri saya, kombinasi warnanya kacau. Dia terima dan dia mengatakan, inilah suamiku. Apa itu? Kombinasi warnanya kacau, katanya begitu. Dia bilang, saya bersyukur dapat bunga ini, tapi ya kalau pilih kombinasi warna memang kamu kurang cocok. Itu yang dia bilang. Saya sih kurang setuju. Tapi ya oke lah, dia bisa punya pilihan itu. Nah dia mengatakan, inilah suamiku, memang kombinasi warnanya kacau. Dia nggak bilang, wah sayangnya, saya nikah sama kamu. Sayang saya baru tahu pilihan kombinasi warnamu kacau. Saya jadi mau bubar aja, ini kan nggak bisa. Nah jadi saudara sekalian, kita menikahi seorang karena kita mencintai orang itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itulah yang menyenangkan, itulah yang disebut dengan covenantal relationship, relasi perjanjian. Relasi perjanjian menerima person, menerima orangnya, bukan menerima karakter yang ada padanya. Loh, setelah saya terima orangnya, apakah saya tidak dapat karakternya? Ya dapat dong. Saudara jatuh cinta sama seseorang dan menikahi dia, saudara akan menerima juga segala kebaikan orang itu. Misalnya kalau istrimu sabar, maka engkau akan menikmati menikah dengan orang yang sabar. Tapi engkau tidak menikah hanya karena alasan sabarnya orang itu. Engkau menikah dengan seorang pintar, engkau akan mengatakan, nah saya bersyukur karena saya dapat pintarnya dia juga. Tapi saya tidak menikahi hanya karena dia pintar saja. Nah maka setelah saudara menikmati pribadi orang itu, saudara dapat bonus. Bonusnya apa? Bonusnya adalah segala kelebihan yang dia miliki. Itu jadi bonus tambahan. Nah maka kalau kita datang ke Tuhan, bolehkah kita datang ke Tuhan karena kita merasa Tuhan bisa memberikan kepada kita aspek-aspek tertentu yang kita ingin dari hidup?
Jawabannya nggak boleh. Engkau tidak boleh datang ke Tuhan dengan ingin hanya aspek-aspek itu. Maka saudara akan datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku menginginkan Engkau. Dan segala aspek yang baik dari Engkau menjadi tambahan dari kerinduanku akan Engkau. Nah inilah sebabnya kita datang ke Tuhan. Karena kita tahu Tuhan di dalam dirinya sendiri adalah sumber dari 3 hal. Nah ini 3 hal rangkuman ya. Saya nggak bilang Tuhan cuma punya 3 hal ini. Di dalam diri Tuhan kita menemukan sumber dari segala kebaikan yang kita peroleh dalam hidup. Jadi saudara mendapat baik apa? Saudara langsung ingat, pribadi pemberi kebaikan ini adalah Tuhan. Saudara punya tubuh yang sehat, saudara langsung ingat, sumber segala kesehatan adalah Tuhan. Saudara punya harta, saudara mengatakan, sumber segala pemeliharaanku adalah Tuhan. Saudara punya keluarga yang baik, saudara mengatakan, sumber kebaikan ini adalah Tuhan. Maka Calvin di dalam Institutio yang tadi saya promosikan kepada saudara, di dalam buku yang pertama mengatakan, orang tidak mau datang ke Tuhan karena mereka tidak mengerti bahwa di dalam Tuhan ada sumber dari segala kebaikan. Ini yang membuat kita jadi picik dan gagal mencari Tuhan. Kenapa orang menyembah berhala? Karena mau dapat yang baik. Loh, Tuhanlah sumber kebaikan. Sayangnya pikiran manusia berdosa mau lari dari Tuhan. Karena kita mau lari dari Tuhan, maka kita jadi orang bodoh. Kita bikin diri kita jadi bodoh. Kita membuat hidup kita makin sengsara. Karena kita secara konsisten terus lari dari Tuhan. Nah maka dosa di dalam pengertian Calvin adalah kita secara konsisten meniadakan Tuhan. Menolak Tuhan. Tidak mau Tuhan. Tuhan kita kurung di surga. Dan kita mau hidup tanpa Tuhan. Sayangnya kita nggak bisa. Kita perlu sesuatu dari Tuhan. Maka kita balik lagi datang. Ini mirip dengan kalau anak-anak datang ke papa karena minta uang jajan ya. Papa, Anda begitu baik. Papa adalah the best father ever. Papanya udah mulai curiga. Lu perlu berapa? Kok tahu aja pak. Perlu 200 ribu pak. Mau beli mainan baru. Nah ini namanya anak yang kurang tahu diri gitu ya. Kenapa datang ke papa? Perlu dompet papa. Saya pernah kunjungi satu orang remaja lagi. Ini waktu saya masih praktek di Bintaro ya. Anak remaja ini gak mau datang ke gereja. Ngambek sama Tuhan. Jadi kita datangi, kenapa nggak mau ke gereja? Apa salah hamba Tuhan atau salah pengurus? Pengurus bilang, pasti salah hamba Tuhan kan? Hamba Tuhan bilang, pasti salah pengurus. Gitu, jadi saling menyalahkan. Anak ini bilang, enggak, salah Tuhan. Kenapa salah Tuhan? Ya karena Tuhan itu jahat sama saya. Loh, kenapa Tuhan jahat? Karena dia tidak izinkan saya dapat pacar yang saya mau. Saya mau pacar ini, dia tolak saya. Maka saya tolak Tuhan. Waduh, dia ditolak sama pacar, dia balas ke Tuhan. Jadi dia bilang, saya menolak Tuhan. Karena saya ditolak oleh pacar saya. Nah lalu pembina remaja yang menemani saya membesuk langsung mengatakan, wah kalau begitu jangan mau lagi sama Tuhan. Wah saya kaget, ini pembina remaja kok provokatif begini. Dah benar loh, Tuhan itu kalau sudah mengecewakan kamu jangan mau lagi sama Tuhan. Ya memang saya gak mau lagi sama Tuhan. Pokoknya ya, kalau udah gak mau sama Tuhan langsung putus aja hubungan sama dia. Wah anak remaja ini makin semangat. Iya, saya memang mau putus hubungan sama Tuhan. Oke, kalau gitu kembalikan semua berkatnya. Jangan mau ambil. Sekarang jangan bernafas, katanya begitu. Pokoknya mulai sekarang jangan terima apapun dari Tuhan. Mulai sekarang tahan nafas. Jangan mau terima oksigen dari Tuhan. Dia bilang, mana bisa? Oh kalau gitu tetap mau oksigen dari Tuhan? Iya. Kenapa mau? Ya karena perlu. Jadi kamu tetap perlu Tuhan, tetap. Kalau gitu nggak bisa tolak dia ya. Ya pengen tolak sebagian tapi terima sebagian. Katanya begitu. Jadi aku mau aja terima berkatnya, aku nggak mau Tuhannya. Nggak bisa. Nah maka Calvin mengatakan kalau engkau tidak sadar segala yang baik itu dari Tuhan, engkau tidak mungkin mau datang ke Tuhan. Tapi ada yang kedua, Tuhan bukan cuma sumber dari segala kebaikanmu. Tuhan juga adalah sumber perlindunganmu. Nah biasanya kita cuma ngerti yang pertama kan. Tuhan sumber kebaikan. Aku kok hidupnya menderita. Tuhan bagaimana pertanggungjawabannya? Tapi Tuhan akan mengatakan, loh justru di dalam penderitaan kamu cari saya. Tuhan katanya memberikan hidup yang baik. Buktinya hidupku kok merana. Loh justru di dalam hidupmu yang merana. Engkau datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan karena dialah kota bentengmu. Dialah sumber perlindunganmu. Dialah sumber segala pemeliharaanmu. Maka kalau engkau kekurangan datanglah ke dia dan mengemis. Tapi jangan datang ke dia seperti bos datang ke bawahan. Saudara kalau panggil bawahan kan pasti akan tuntut dia untuk perform. Hei anak buah coba datang. Bagaimana ini laporan penjualan? Kenapa menurun? Lalu anak buah itu kasih alasan, oh menurun karena memang ekonomi lagi sulit. Ekonomi sulit, tapi kenapa nggak ada perubahan strategi? Kamu harus pikir perubahan strategi, ayo. Kalau nggak saya akan tegur lagi. Nah ini namanya bos panggil bawahan. Saudara kan nggak boleh dong panggil Tuhan seperti panggil bawahan. Tuhan bolehkah datang?
Lalu Tuhan datang, ini gimana ya, pemeliharaanmu kok gagal? Tuhan tolong tanggung jawab. Itu namanya salah ngerti, mana ada pengemis kayak begini. Saudara pernah didekati pengemis, lalu pengemis nuntut saudara, ketuk jendela kaca mobil. Tolong buka, ada apa? Minta 100 ribu. Loh, kenapa minta 100 ribu? Ya saya pengemis. Loh, pengemis kok minta? Ya karena saya menuntut. Ini bukan pengemis, ini namanya perampok. Nah, saudara datang ke Tuhan sebagai pengemis, bukan perampok. Datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan mohon, tolonglah saya. Berikan berkat-Mu, berikan belas kasihan-Mu. Itu baru benar. Jadi saudara jangan datang ke Tuhan dengan mode lain kecuali mode pengemis. Martin Luther sebelum mati punya kalimat terakhir dan akhirnya dia meninggal. Kalimat terakhirnya adalah, yes, we are beggars and that is the truth. Itu adalah fakta. Ya, kita semua hanya pengemis dan itulah faktanya. Kenapa datang ke Tuhan? Karena kita cuma pengemis. Kenapa datang ke Dia? Karena kita tidak punya apa-apa. Nah, maka Tuhan adalah sumber kebaikan, itu benar. Tapi yang kedua, Tuhan juga adalah sumber segala perlindunganmu. Kalau saudara ditindas, kalau saudara menderita, kalau saudara sakit, kalau saudara sangat kesulitan, datanglah ke Tuhan. Tuhan tidak mungkin tutup pintu kepada orang yang datang kepada Dia sebagai pengemis yang memohon berkat. Ketika anak yang hilang itu pulang ke rumah papa, dia akhirnya berani pulang karena dia sudah lapar sekali. Dia lapar dan dia disuruh pelihara babi. Ini tragisnya bukan main. Seorang Yahudi suruh pelihara babi. Babi itu binatang yang haram. Tidak boleh ada babi di tempatnya Israel. Nah, ada kelompok-kelompok Israel yang pelihara babi karena orang Romawi suka makan babi. Nah, ini kelompok yang dihina-hina sama orang Israel lain. Kenapa kamu pelihara babi? Orang Romawi suka babi. Kamu menajiskan agama kita, menajiskan bangsa kita. Nah, sekarang anak ini sudah kelaparan. Dia kerja untuk pelihara babi. Lalu dia lihat babi dan dia beda nasib. Babi kenyang, dia lapar. Waduh, ini ironis sekali ya. Saya nggak tahu saudara pernah disuruh jaga binatang, lalu saudara lihat binatang makan terus, saudara nggak bisa makan. Lihat babi kok lebih gemuk dari saya ya. Babi kok hidupnya enak. Babi itu cuma jalan-jalan, baring-baring, makan. Sedangkan anak yang hilang ini, dia lihat hidupnya kasihan sekali. Saya tidak bisa makan, babi kok bisa makan? Maka dia ingin curi makanan babi. Waduh, ini anak orang kaya, tapi lari dari papanya akhirnya merana. Banyak orang lari dari Tuhan, akhirnya rohnya merana. Rohaninya merana, dia tidak sadar. Nah, anak muda ini lihat babi, makanan begitu banyak, dia mau curi makanan babi. Begitu dia curi, babi lihat, babi mau protes, tapi babi nggak bisa ngomong sih. Dia bilang gerok. Kalau diterjemahkan, maling, makanan kita dicuri. Lalu kalau anak muda ini bisa komunikasi sama babi, dia akan bilang, ayolah tolonglah, kamu ada banyak makanan, saya nggak ada loh. Coba saya curi sedikit makanan babi. Saya nggak tahu makanan babi campuran apa ya, mungkin jagung sama daun atau apa, sayur, kol atau apa dicampur. Saya nggak ngerti lah, saya bukan gembala babi. Saya cuma tahu babi itu udah bentuk final. Nah, maka anak muda ini rasa, hidupku kok kasihan begini ya. Saya begitu malang, padahal saya anak orang kaya. Saya harus kembali ke papa, tapi mana mungkin papa mau terima. Saya sudah ambil harta saya sudah foya-foya, sekarang saya miskin. Saya malu kembali ke papa. Saya anak yang tidak tahu diri, anak durhaka yang jahat. Maka saya harus datang ke papa sebagai seorang pengemis. Jangan sebagai anak, saya tidak layak disebut anak. Saya mau mengatakan, Bapa, saya sudah berdosa kepada sorga dan kepada Bapa. Saya sekarang mau jadi pegawaimu. Terimalah saya jadi pegawaimu, gajilah saya dengan gaji minim. Tapi tolong izinkan saya bisa makan sedikit dari makanan yang berlimpah di rumahmu. Nah, dia minta jadi pegawai, dia minta jadi hamba. Dia datang ke papanya, begitu papanya tunggu lihat. Papanya begitu sedih dan penuh haru lihat anaknya kondisi seperti ini. Papanya langsung lari dan peluk dia. Nah, saudara, sekarang ada kuis sedikit ya. Saudara kalau sering dengar khotbah saya pasti tahu jawabannya, tapi yang jarang dengar mungkin nggak tahu. Atau yang sering dengar tapi ngantuk juga nggak tahu. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus ceritakan perumpamaan anak yang hilang, sebelum perumpamaan ini, Yesus terlebih dahulu cerita tentang domba yang hilang. Dari 100 domba, 1 domba hilang, lalu gembala cari. Kemudian setelah itu dirham yang hilang, dari 10 dirham, 1 hilang. Lalu perempuan yang kehilangan dirham itu cari. Sekarang ada 2 anak, 1 hilang. Kenapa si papa nggak cari ya? Yang pertama, gembalanya cari, karena tugas gembala mencari. Yang kedua, si perempuan itu cari, karena tugas dia, pemilik dirham itu cari dirham. Sekarang yang ketiga, kenapa bapaknya tidak cari anak yang hilang? Jawabannya adalah dalam tradisi Yahudi, yang harus cari anak yang hilang itu kakaknya, bukan bapaknya. Kakaknya yang harus pergi cari. Nah, jadi Tuhan Yesus lagi sinir orang Farisi.
Orang Farisi bilang, loh Tuhan, engkau kenapa makan dengan orang berdosa? Kenapa engkau kumpul dengan orang-orang jahat? Kenapa engkau kumpul dengan pemungut cukai, dengan pelacur, makan sama mereka? Kamu tidak tahu mereka orang jahat. Dan Tuhan cerita perumpamaan, ada satu orang gembala, punya 100 ekor domba, hilang satu, dia pergi cari. Itu tugas dia sebagai gembala. Ada satu orang perempuan, punya 10 uang, hilang satu, tugas dia untuk cari yang hilang itu. Lalu Yesus sindir orang Farisi. Ada satu orang punya 2 anak. Ada kakak, ada adik. Adiknya hilang. Tugas siapa cari? Tugas kakak. Jadi kalau si gembala kehilangan 1 dari 100 domba, si perempuan kehilangan 1 dari 10 uang. Ini kan dari 100 ke 10. Kalau saudara lihat logikanya, dari 100 ke 10 habis itu apa? 110, 1. Nah sekarang si kakak hilang 1 adik. Jadi 1 gembala hilang 1 domba dari 100. 1 perempuan hilang 1 dirham dari 10. Sekarang 1 kakak hilang 1 adik dari satu-satunya adik. Dia cari nggak? Dia nggak cari. Ini kakak keterlaluan. Jadi cerita ini adalah tentang kejahatan si kakak yang tidak cari adik. Bukan papa yang cari. Tapi papanya ini sabar. Papanya tunggu di luar, ya sudahlah si kakak nggak mau cari nggak apa-apa. Semoga si adik mau balik sendiri. Papanya terus tunggu. Kakaknya nggak cari. Kakaknya cuma kerjakan tugas, jadi kakak yang baik, jadi anak papa yang baik, pelihara seluruh hartanya papa, kerjakan semua tugas kecuali 1 yang sangat penting, yaitu cari adiknya. Papanya punya anak, dua-duanya kacau. Yang bungsu lari jadi pendosa besar, yang sulung jadi orang yang dingin hatinya, yang kejam, yang munafik, yang membenarkan diri dan yang tidak mengasihi adiknya. Bayangkan berapa hancurnya hati papa seperti ini ya. 2 anakku dua-duanya nggak beres. Tapi papa ini sabar bukan main. Mulutnya tidak keluarkan kata-kata kasar. Dia tetap sabar, dia tunggu. Kapan si anak bungsu balik? Maka waktu anak bungsu balik dia langsung peluk anak itu. Kenapa dia peluk? Karena tanpa dicari anak itu sudah balik. Tuhan Yesus mau mengatakan Bapa di sorga senang. Karena banyak orang berdosa balik. Bukan karena orang Farisi cari. Orang Farisi tidak mau cari. Banyak orang Kristen termasuk gereja nggak mau cari orang berdosa. Kita tidak mau ajak orang datang ke gereja. Saudara, banyak orang di GRI sangat aktif sebagai humas. Tapi kebanyakan jemaat lain pasif. Nah maka saudara sekalian, sang bapak terima kembali anaknya. Anaknya mengatakan, Papa, aku mau jadi pegawaimu. Papanya bilang, ngomong apa kamu? Kamu anakku, aku akan pulihkan kamu. Nah inilah cinta kasih dari sang bapak. Waktu anak yang berdosa ini balik, dia mengatakan, aku tidak layak disebut anak. Mari kita datang ke Tuhan dengan perasaan begini. Tuhan, aku tidak layak disebut anak, tapi aku mau mengemis. Karena aku tidak punya cara lain untuk mendapatkan kelegaan kecuali dari Tuhan. Aku tidak punya harapan lain. Maka Calvin mengingatkan Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Dan yang kedua, Tuhan juga adalah kota bentengmu, tempat perlindunganmu, tempat pertolonganmu. Carilah pertolongan kepada Tuhan, jangan marah-marah kepada Dia. Carilah pertolongan kepada Tuhan dan datanglah kepada Dia sebagai pengemis yang minta pertolongan. Dan Tuhan akan bilang, engkau bukan pengemis, engkau anakku, aku mencintai engkau. Inilah jawaban Tuhan kalau kita datang kepada Dia sebagai pengemis. Tapi kalau saudara menganggap saudara punya wibawa, kedudukan yang bisa menuntut Tuhan. Tuhan akan bilang, oke, kamu tidak mau jadi anakku, aku akan deal dengan kamu sebagai orang yang juga menuntut kamu. Engkau tuntut Tuhan, Tuhan akan tuntut balik engkau. Tapi kalau saudara mengatakan, Tuhan, aku mengemis kepadamu, memohon. Tuhan akan mengatakan, sini engkau anakku, jangan anggap dirimu pengemis, aku akan naikkan statusmu, sebab engkau adalah anakku. Maka Calvin mengingatkan, Tuhan adalah sumber pertolongan, Tuhan adalah sumber kebaikan dan sumber pertolonganmu. Dia kota bentengmu, dialah tempat perlindunganmu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Calvin mengatakan, ini masih dari buku Institutes, masih dari buku yang pertama. Calvin mengatakan, Tuhan juga adalah sumber keadilanmu, dialah hakim. Jika engkau ditindas, datanglah kepada Tuhan, dialah hakim. Jika engkau menindas, takutlah akan Dia karena Dia adalah hakim. Jika engkau dijahati orang, datanglah ke Dia karena Dia adalah hakim. Jika engkau jahat kepada orang, takutlah akan Dia karena engkau akan dihakimi oleh Dia. Nah maka saudara sekalian, semua gambaran ini adalah gambaran yang membuat kita mau tidak mau akan cari Tuhan. Tapi nggak mungkin nggak mau ya, saudara akan sadar Tuhan sumber kebaikan, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan sumber keadilan. Aku tidak mungkin tidak datang ke Tuhan. Aku mau datang ke Dia. Tapi saudara, pertanyaannya, kalau engkau datang ke Dia, akankah Tuhan terima engkau? Akankah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu? Akankah Tuhan menyinari engkau
dengan terang berkat-Nya? Jawabannya belum tentu kan? Jangan-jangan kita mengatakan, Tuhan Engkau sumber kebaikan, Engkau sumber perlindungan, Engkau sumber keadilan, tapi Engkau tidak mau saya, celakalah saya. Saya mau datang ke Tuhan, tapi Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepada saya. Maka Tuhan mengatakan, aku mau menerima engkau. Nah ini yang membuat kita sukacita. Oh ternyata engkau mau ya. Aku mau menerima engkau. Tapi ada syarat. Nah ini syarat yang kadang-kadang orang reform kurang sadar ada di dalam Alkitab. Karena kita mengatakan keselamatan kan tidak bersyarat kan. Tuhan memberikannya sebagai anugerah. Enggak ada syarat. Keselamatan itu murni pemberian Tuhan. Saya akan mengatakan keselamatan harus dibagi di dalam dua hal. Ini ajaran dari reform. Keselamatan itu ada dua aspek. Aspek pertama adalah status. Status ini semua dari Tuhan. Tapi ada aspek kedua, namanya sanctification, pengudusan. Status berkait dengan pembenaran. Ini yang namanya justification dalam bahasa Inggris. Tetapi keselamatan bukan cuma status, bukan cuma justification. Keselamatan juga termasuk sanctification, pengudusan. Dan pengudusan itu bersyarat. Pembenaran tanpa syarat. Di dalam Tuhan kau diterima sebagai anak-anaknya. Tapi setelah itu pengudusan itu ada syarat, yaitu engkau harus meninggalkan dosa. Engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau harus hidup dengan wibawa, dengan dignitas. Engkau tidak bisa hidup sembarangan. Engkau tidak bisa cuma mengikuti kehendak perutmu. Cuma mengikuti kehendak hawa nafsumu. Cuma mengikuti apa yang kau ingin. Gak bisa. Nah maka pengudusan akan menuntut kita. Menuntut kita untuk hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menuntut kita untuk hidup dengan meninggalkan dosa. Menuntut kita untuk hidup dengan keseriusan di hadapan Tuhan. Dengan demikian saudara perlu menjaga hidup supaya pengudusan saudara makin bertambah dan makin murni di hadapan Tuhan. Nah maka Tuhan mengatakan, engkau mau datang kepadaku? Engkau mau menikmati aku sebagai sumber kebaikan, menikmati aku sebagai sumber perlindungan, menikmati aku sebagai sumber keadilan. Maka engkau harus menerima diriku dan aku harus menerima dirimu. Dua pribadi, pribadi Bapa dan pribadi manusia. Dua-dua harus disatukan. Maka untuk menyatukan kedua ini perlu ada perjanjian. Perjanjian perlu apa? Perjanjian kalau di dalam kitab suci perlu beberapa hal. Yang pertama, perjanjian perlu tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak mau dipahami sebagai Tuhan yang abstrak, yang gak jelas ada di mana. Kita mengatakan Tuhan ada di mana-mana, benar. Tapi Tuhan menginginkan kehadirannya secara spesifik itu ada di tempat khusus. Jadi meskipun Tuhan ada di mana-mana, namun ada tempat khusus yang menyatakan kehadiran Dia secara khusus. Satu kali ada seorang teolog bernama Thomas Aquinas ditanya oleh muridnya. Nah muridnya ini pinter tapi nakal. Ini susah ya, murid pinter itu biasanya nakal. Yang baik-baik biasanya kurang pinter. Nah saya nggak bilang yang baik-baik ini berarti semuanya kurang pinter. Atau yang nakal semuanya pinter. Ada juga sih yang sudah bodoh pun masih nakal. Ini yang kebangetan gitu ya. Ada juga yang baik-baik dan pinter. Adalah, saya nggak bilang stereotip harus begini. Tapi biasanya anak nakal, anak pinter itu nakal. Nah satu orang murid dari Thomas mau uji gurunya. Ini guruku tahu apa sih? Saya mau tanya dia sampai dia bingung jawabnya apa. Maka Thomas Aquinas mengatakan Allah itu ada. Nah dia tanya, Pak Rabi, kok Rabi? Rabi itu Yahudi ya. Bapak, Imam, Priest, Bapak Thomas Aquinas, Santo Thomas, Bapak yang mengajar saya. Saya mau tanya, apakah Tuhan itu ada? Thomas bilang, ada dong. Ada di mana? Thomas tidak terjebak. Thomas mengatakan dia ada, beda dengan ciptaan ada. Kalau ciptaan ada, dia perlu ada di tempat spesifik, di dalam waktu yang spesifik. Kalau Tuhan, dia bukan ada di tempat spesifik dan waktu spesifik, melainkan tempat dan waktu ada di dalam Tuhan. Nah ini dia balikan. Tuhan ada? Ada. Ada di mana? Nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Karena ada dan tempat itu ada di dalam Tuhan. Ini mirip dengan yang Pak Tong pernah katakan ya. Ada orang tanya, Tuhan ada di mana? Pak Tong balikan, di mana ada di Tuhan. Itu ya. Mana ada di Tuhan, bukan Tuhan ada di mana. Kapan Tuhan ada? Salah. Yang benar adalah kapan ada di Tuhan. Waktu itu ada di dalam Tuhan, bukan Tuhan di dalam waktu. Tempat itu ada di dalam Tuhan, bukan Tuhan di dalam tempat. Jadi Tuhan lebih besar dari space. Tuhan lebih besar dari time. Kalau begitu susah dong ya bilang Tuhan ada di mana. Nah ini jawaban Thomas Aquinas. Bukan Tuhan ada di mana, tapi mana ada di Tuhan. Itu pembalikan logika dari ala pendeta Stephen Tong. Tapi anak muda ini pinter, dia tanya lagi. Kalau begitu Tuhan tidak bisa dipahami sebagai Tuhan yang hadir.
Karena engkau mengatakan seluruh dunia, seluruh alam bahkan lebih kecil dari Tuhan. Tuhan lebih besar dari alam semesta. Kalau begitu tidak relevan mengatakan dia hadir. Tapi Thomas mengatakan Tuhan punya kehadiran. Itu bersifat kasih, komitmen, dan perjanjian. Tuhan hadir dengan mengkhususkan dirinya untuk hadir. Nah, mengkhususkan diri ini penting. Saudara kalau sedang jalan dari rumah sampai gereja, sampai tempat ini, saudara mengkhususkan diri untuk hadir di sini, betul ya? Maka saudara berpakaian untuk khusus hadir di sini. Nah, waktu pergi dari rumah ke sini, mungkin saudara lewat jalan, Car Free Day. Jadi hari ini tidak boleh ada mobil dibebaskan dari jalan itu. Jadi car free, bukan car is free gitu ya, tapi car free. Nah, di jalan itu banyak orang lari. Banyak orang lari pakai baju lari. Saudara lewat jalan itu, apakah saudara hadir di tempat itu? Enggak, saudara cuma lewat. Lewat lain dengan hadir. Saudara tidak berniat hadir di situ, maka saudara nggak mungkin pakai baju olahraga. Di sini nggak ada yang pakai baju olahraga. Semoga. Loh, kenapa nggak pakai baju olahraga? Karena saya tidak berniat hadir di Car Free Day. Tapi kan lewat, iya cuma lewat. Aku berniat hadir di gereja. Maka berarti hadir itu direncanakan, bukan kebetulan. Hadir itu direncanakan. Saudara berniat hadir di sini. Tapi ketika saudara berniat hadir di sini, saudara akan lewat banyak tempat. Nah, waktu lewat banyak tempat, saudara tidak berniat untuk hadir di tempat itu. Maka saudara sedang tidak hadir di tempat itu biarpun lewat. Nah, maka Thomas mengatakan Tuhan juga hadir di gerejanya. Tuhan hadir di persekutuan orang percaya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul untuk beribadah, di situ Tuhan hadir. Tuhan berintensi, berniat hadir di situ. Maka saudara nggak bisa bilang Tuhan kan ada di mana-mana. Memang dia ada di mana-mana. Bahkan lebih tepat lagi, mana-mana itu ada di Tuhan. Tapi saudara nggak bisa bilang Tuhan nggak perlu hadir. Dia hadir secara khusus di sini. Nah, muridnya ini mau tanya tadinya, apakah Tuhan hadir di tempat sampah? Kan Tuhan hadir di mana-mana kan? Di tempat pembuangan akhir, di tempat sampah yang bau itu Tuhan hadir atau enggak? Kira-kira Tuhan hadir enggak ya di tempat sampah? Masa sih Tuhan hadir di tempat sampah? Nah, Thomas jawabannya bagus sekali. Dia mengatakan jika ada orang miskin yang lapar, enggak tahu tinggal di mana, dia tinggal di tempat yang kotor itu, Tuhan pun hadir di situ. Jadi Tuhan hadir dengan intensi. Dia hadir karena niat. Niatnya mau ngapain? Dia berniat hadir karena dia lihat ada umatnya di situ. Jadi Tuhan hadir karena dia mengasihi kita. Wah, ini indah sekali. Kalau begitu waktu ada perjanjian dengan kita, Tuhan mau ada tempat spesial. Kenapa tempat spesial? Karena dia mau dedikasikan dirinya hadir di situ. Dan dia minta kita mendedikasikan diri hadir di tempat yang sama. Itu sebabnya kecuali terpaksa, kecuali saudara tidak mungkin pergi meninggalkan rumah, kebaktian tidak boleh dilakukan dengan streaming. Kecuali waktu COVID apa boleh buat ya. Kalau saudara keluar, saudara bisa menjadi pembawa COVID ke orang lain atau menerima COVID dari orang lain. Maka kita semua tinggal di rumah. Lalu ibadahnya streaming ke rumah-rumah. Sekarang ibadah nggak boleh di streaming ke rumah. Kalau ada yang mendadak mengatakan, Pak, saya dengar khotbah Bapak dari YouTube. Nggak apa-apa, itu bukan ibadah. Tapi jangan ibadah di rumah. Lalu ibadah mesti di mana? Mesti datang ke gereja. Tapi gerejanya ruko kok. MRI Pontianak kan ruko, bukan gereja. Nggak ada gedung gereja. Memang gedungnya bukan gedung gereja, tapi orang-orang ini orang-orang gereja. Kita ini gereja, meskipun pakai ruko. Kita adalah persekutuan gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Maka di sini Tuhan mau hadir. Dan Tuhan mengatakan, kau mau ikat perjanjian denganku, datanglah ke tempat di mana aku juga mau hadir. Aku mau hadir di tengah-tengah ibadahmu, maka engkau datang juga di tempat yang sama. Di tempat yang sama, Tuhan dan jemaatnya bertemu. Dan di situ berkat Tuhan berikan. Nah, ini syarat pertama, bahwa Tuhan mau ada tempat khusus. Dan syarat kedua, Tuhan mau ada dedikasi khusus. Dedikasi khusus. Tuhan mengkhususkan dirinya untuk umat, tapi umat Tuhan harus mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Bagaimana cara mengkhususkan diri? Cara mengkhususkan diri adalah dengan hidup di dalam kondisi meninggalkan dosa sekuat mungkin, supaya ketika ada hari saya datang ke Tuhan, saya datang dengan hati yang penuh dengan kemurnian. Jadi saudara, sebelum beribadah harus memurnikan hati. Bagaimana memurnikan hati? Memurnikan hati bukan berarti tidak pernah berdosa. Saudara, nggak ada orang tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus. Kalau dikatakan engkau harus suci hatinya, engkau harus murni hatinya supaya bisa melihat Tuhan. Wah, kalau gitu nggak ada yang bisa murni karena kita sudah berdosa. Tapi yang dimaksudkan dengan murni hatinya itu bukan tidak berdosa, melainkan saudara berjuang meninggalkan dosa. Saudara menyadari dan mengakui dosa dan meninggalkannya. Ada kalimat penting yang saudara pasti pernah dengar ya, bahwa dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui.
Saya mengaku di hadapan Tuhan, saya berdosa kepadamu, dan Tuhan mengampuni. Inilah gambaran yang indah tentang kemurnian hati. Maka mau datang ke Tuhan, murnikanlah hatimu. Mau datang ke Tuhan, sucikanlah hatimu. Datanglah ke Tuhan dengan hati yang murni. Apa itu hati yang murni? Dengan membiasakan hari-hari sebelum datang ke Tuhan, saya berperang lawan dosa. Saya mulai muak dengan dosa saya. Saya mulai mau meninggalkan kecemaran saya. Meskipun saya jatuh bangun, tapi kebencian saya terhadap dosa akan makin besar. Inilah memurnikan hati. Saya makin tahu yang Tuhan kehendaki itu benar, yang Tuhan suruh untuk saya jalan itu benar. Hidup suci jauh lebih limpah daripada hidup dalam kecemaran. Dan saya mau berjuang untuk itu. Nah, maka orang yang melakukan ini adalah orang yang mempersiapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam gereja-gereja tradisional biasanya akan diumumkan, bahkan ada surat diberikan ke jemaat, bahwa hari Minggu adalah hari perjamuan kudus dan engkau diundang. Bahkan sampai surat undangan diberikan. Nah, kalau di GRI nggak sampai begitu ya. Cukup di grup diingatkan atau di warta, minggu depan adalah perjamuan kudus. Nah, jadi orang diundang untuk perjamuan kudus. Lalu biasanya akan ada pengumuman, persiapkanlah diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Persiapkan diri itu gimana caranya ya? Saya pernah bertanya kepada pendeta, Pak, mempersiapkan diri untuk perjamuan itu apa? Dia mengatakan mempersiapkan diri berarti memikirkan Tuhan terus-terusan. Wah, susah juga ya. Terus pikir Tuhan, saya udah gak tahu mau pikir apa lagi tentang Tuhan. Tapi saudara, kalau Alkitab ajar, yang Alkitab katakan mempersiapkan diri adalah saudara belajar menjadi manusia yang baik bagi yang lain. Hidup di dalam keadilan, hidup di dalam belas kasihan, hidup di dalam kesukaan menjadi berkat bagi orang lain. Ini pentingnya, menjadi berkat, hidup dalam keadilan, hidup dengan kesukaan untuk hidup bagi orang lain. Maka saudara mulai menjalani hari-hari yang limpah dengan mendedikasikan diri untuk jadi berkat bagi orang lain. Inilah memurnikan hati. Saya yakin setiap saudara akan punya tempat di mana saudara bekerja atau belajar atau apapun, berinteraksi dengan orang lain. Inilah tempat saudara mengususkan diri, menguduskan hati, dan memurnikan hati. Saudara berusaha untuk jadi berkat, saudara berusaha untuk menjadi orang yang kehadirannya membuat Tuhan senang karena orang lain dapat berkat. Nah, hidup yang diperjuangkan dengan cara seperti ini akan menyiapkan saudara. Maka saudara akan punya kerinduan untuk datang ke Tuhan, sebab saudara menjalankan tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara hari demi hari. Inilah yang akan menyiapkan orang datang ke gereja. Saya pernah ditanya sama anak muda, Pak, kalau gereja membosankan, gimana ya caranya kita tetap bisa ke gereja itu? Saya rasa di GRI meskipun khotbahnya bagus, puji-pujiannya membosankan. Jadi saya susah beribadah di situ. Saya jawab ke dia, gereja itu membosankan bagi orang yang gak suka gereja. Saudara kalau suka sesuatu gak mungkin membosankan. Saya kalau disuruh nonton drama Korea lah, drama Jepang lah, drama Jawa, drama Kalimantan, saya nggak tahu ada drama apa lagi, apa namanya, drama Kalimantan. Saya akan rasa bosan, aduh membosankan. Tapi orang yang suka akan bilang, nanti ini jadi sama si ini loh, nanti dia pasangannya mati loh. Saya bilang ya udahlah, semua orang juga pada akhirnya akan mati. Itu upah dosa adalah maut. Saya rasa bosan, tapi orang senang sekali. Lalu saya mulai belajar, mungkin aku harus lihat dari sudut pandang dia untuk menghargai. Anak saya pernah cerita tentang satu cerita novel yang dia baca, dan saya bilang, aduh ceritanya membosankan. Anak saya mengatakan, Papa, Dad, kamu belum tahu sih bagaimana lihatnya, bagaimana memahaminya dari sudut pandang yang benar. Saya pikir benar juga ya. Jadi sesuatu itu membosankan, bukan karena sesuatu itu inherently membosankan. Ada satu kalimat yang bagus dari seorang psikolog. Dia mengatakan kebosanan adalah syarat untuk hidup. Orang yang tidak pernah bertahan dalam kebosanan, dia nggak bisa hidup. Saudara mesti bosan, kalau nggak saudara nggak hidup. Misalnya bangun pagi bisa membosankan. Kerja tiap hari bisa membosankan. Tiap hari lakukan kerjaan yang sama. Bahkan sikat gigi pun bisa membosankan. Ini dokter gigi akan marah dengar saya ngomong kayak gini. Sikat gigi bisa membosankan. Tiap hari sikat gigi lagi, ulangi lagi yang sama. Gigi ini kacau ya, udah dibersihkan kok kotor lagi. Saya dulu paling benci kalau mama udah teriak. Saya waktu masih SD ya, senang main sepak bola di jalan dan di lapangan dekat rumah saya. Dan tiap kali udah sore mama saya akan cari untuk suruh saya pulang. Bukan mama saya yang cari, dia suruh pembantu yang cari. Begitu datang utusan mama, nabinya mama gitu ya, datang untuk cari saya, aduh saya rasa main sudah harus selesai, main bola harus sudah selesai. Kadang-kadang saya sengaja pura-pura gak lihat pembantu saya datang.
Lagi main bola, pembantunya teriak, "Hey Jimmy, pulang!" Saya pura-pura nggak dengar, sampai dia dekat dan bilang, "Pulang!" Lalu akhirnya saya pulang, dan biasanya permainan berakhir karena orangnya berkurang satu. Kalau satu tim kurang, tim satu harus kurangin orang dan gak ada yang mau mengalah. Akhirnya permainan bubar. Jadi tiap kali pembantu saya datang, semua teman langsung mengeluh, "Kamu penyebabnya." Tapi mama saya mau saya pulang. "Kenapa pulang? Mesti mandi." Saya komplain, "Ma, kemarin udah mandi." Mama saya akan mengatakan, "Ya sudah, nggak usah makan malam." "Loh kenapa? Kan kemarin sudah makan malam." "Loh kan sudah dicerna, sama badanmu kan kotor lagi." Jadi saudara, kita mesti lakukan rutinitas, mesti ulangi hal yang membosankan itu berkali-kali. Bayangkan kalau seorang ibu harus merawat anak, ganti popok anak, lalu anaknya kotorin lagi, lalu mamanya mesti ganti popok lagi. Kalau mamanya bilang membosankan, nggak ada variasi. Nah, bikin variasi dong. Kalau buang air, bikin variasi yang lucu kayak, "Saya bosan tahu nggak?" Nggak bisa, mama nggak bisa bosan. Atau lebih tepatnya lagi, mama harus tangani rasa bosannya. Sama, seorang pelajar mesti tangani rasa bosannya pergi ke sekolah. Kalau ada anak mengatakan, "Saya kurang cocok bidang studi ini." Kenapa? Membosankan. Selamatlah, kalau gitu kamu nggak bisa hidup. Orang yang nggak bisa bosan adalah orang yang nggak bisa hidup. Nah sekarang zaman ini zaman hiburan. Bosan itu kayaknya dosa besar. Kalau ada orang bosan, celakalah dunia gitu ya. Jadi semua harus membuat orang gak bosan. Bahkan video singkat di Instagram gak boleh lebih dari 1 menit katanya begitu ya. Atau 3 menit atau berapa saya gak tahu. 1 menit. Kenapa? Karena kalau lebih dari 1 menit orang bosan. Dia akan scroll ke atas. Jangan membosankan. Bosan. Jadi Instagram adalah obat anti bosan. Supaya engkau gak bosan. Tapi saya memberitahu satu hal. Jika engkau tidak bisa bosan, engkau gak bisa hidup. Orang harus biasa bosan untuk hidup. Sehingga dia berhasil. Siapa yang bisa berhasil? Orang yang tangani segala hal meskipun membosankan. Nah beberapa waktu yang lalu saya awal-awal coba olahraga lari. Ada yang bilang, "Jangan, gak boleh, nanti lututnya hancur." Ada yang bilang, "Enggak lah, lutut justru harus dilatih dengan cara lari, tapi jangan maksa." Akhirnya saya mulai. Waktu awal-awal lari rasanya stres sekali. Baru berapa kali kok sudah habis tenaga. Lalu mesti jalan dan disusul orang lain. Pernah satu kali disusul anak kecil lagi lari. Malu sekali, anak kecil lebih cepat. Lama-lama sudah mulai bisa lari, mulai menyenangi, mulai rasa menyenangkan. Begitu rasa mulai menyenangkan, sudah bisa lari agak lamaan. Oh ternyata lari menyenangkan, jadi semangat mau lari. Akhirnya lari, semangat. Lama-lama mulai merasa gini-gini aja lari, pemandangannya sama, rutenya sama, pohonnya sama. Bahkan ada jadwal yang sama dari orang keluarin anjingnya. Jadi saya tahu begitu saya lari dia akan keluarin anjingnya. Begitu saya balik lagi dia udah masukin anjingnya lagi. Ini semua ketahuan. Jadwalnya sama, pemandangannya sama, nggak ada hal yang aneh. Nggak ada hal yang baru. Mulai membosankan. Akhirnya saya mulai skip. Lalu rekan saya, ya, pendeta yang juga suka lari, kalau sudah tahu ya tahulah siapa dia. Dia terus promosikan lari. Dia tanya, "Masih suka lari?" Saya bilang, "Iya masih, tapi udah agak berkurang karena bosen." Dia bilang, "Itulah bedanya orang yang berhasil dalam hidup dan yang tidak." Waduh, dinasehatin teman sendiri. Saya tanya, "Apa bedanya orang yang berhasil dan enggak?" Orang yang berhasil adalah orang yang bisa bosan dan tetap konsisten dalam kebosanannya, tetap kerjain. Orang yang gagal adalah orang yang maunya yang seru terus. Kalau nggak seru nggak mau, kalau membosankan nggak mau. Selamat, kamu nggak bisa hidup. Jadi ya saudara, Instagram, lalu video-video pendek di YouTube, ini adalah obat anti bosan. Tapi hati-hati, jika engkau sudah tidak bisa bosan, engkau tidak bisa hidup. Kalau ada orang bilang, "Jangan mau menikah, menikah itu membosankan." Tiap hari bangun orangnya sama, yang ada di samping. Gila, masa kamu mau beda-beda gitu ya? Hari ini si ini, besok si ini, itu lebih kacau dong. Jadi ya kalau kamu rasa bosan itu lebih baik daripada kegilaan. Nah maka saudara sekalian, waktu orang mengatakan, "Saya bosan," nggak peduli, tetap jalankan. Kenapa tetap jalankan? Karena itu bagian dari hidup. Menjalankan rutinitas meskipun membosankan. Rutinitas adalah hal fakta yang harus dijalankan dan tidak bisa kita abaikan, mau nggak mau. Maka ini akan membuat kita makin bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena saya mulai terbiasa menjalankan apa yang saya pikir baik, meskipun saya nggak ngerti bagaimana menikmatinya. Nah banyak orang mengatakan ibadah itu membosankan. Kenapa? Ya mungkin karena kamu tidak terbiasa menikmatinya. Tapi tetap jalankan dong. Kenapa jalankan? Ini part of your life. Ibadah itu bagian dari hidup, bukan mengenai bosan atau enggak. Tapi saudara, kebosanan memang kadang-kadang harus ditangani. Bukan selalu, kadang-kadang. Kadang-kadang dalam 1 tahun saudara akan pergi liburan gitu kan. Dan liburan saya sarankan kalau mau pergilah ke Karawaci. Liburannya, jadwalnya bisa disusun. Ada banyak sekali tour guide di Karawaci. Jumat ada PA, Sabtu ada PD. Itu tempat wisatanya.
Nah saudara, kadang-kadang saudara pergi liburan. Dan kalau liburan kan nggak mungkin pergi ke tempat rutin. Nggak ada orang tua bilang ke anak, nah besok kita liburan. Hore, Pak, kita liburan kemana? Ke sekolahmu. Loh itu bukan liburan, saya tiap hari sudah ke sekolah. Kadang-kadang kita perlu break dari rutinitas. Kadang-kadang, nggak boleh terlalu sering. Supaya kebosanan sedikit diatasi, supaya kita bisa kembali bosan. Itu pentingnya. Maka nggak boleh ada orang tiap hari liburan. Itu bukan tujuannya liburan. Tujuannya liburan adalah untuk break sedikit pattern membosankan, pola membosankan, supaya kita bisa balik ke pola membosankan itu lagi. Gitu kira-kira. Nah saudara, ibadah bisa kadang-kadang membosankan. Tapi saudara harus tetap datang. Bagaimana dengan berkhotbah? Ini dosanya pengkhotbah ya. Kadang-kadang khotbah itu mengulangi apa yang pengkhotbah sudah pernah khotbahkan. Dan mungkin bisa ada perasaan sedikit bosan. Waduh, Roma lagi. Mazmur lagi. Tapi kan gak boleh ada pengkhotbah mengatakan, supaya seru, kali ini dari Tripitaka deh. Masa Alkitab terus? Gak bisa. Loh, tapi aku bosan. Gak bisa. Meskipun bosan tetap harus dijalankan. Tapi apakah baik ya kalau terus bosan? Nggak baik juga. Bagaimana untuk break, untuk patahkan pola bosan ini? Harus ada hal yang kita gairahkan kembali. Supaya rutinitas ini di break polanya, dipatahkan polanya dengan ada semangat baru. Bagaimana punya semangat baru? Dengan memperjuangkan hari-hari sebelum ibadah di dalam cara yang menyenangkan Tuhan. Makin saudara menikmati Tuhan dari hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu ibadahnya akan jauh lebih menyegarkan. Ketimbang kalau Senin sampai Sabtu saudara jalankan dengan membosankan. Maka di dalam kitab suci, kesenangan hidup dari Senin sampai Sabtu itu yang akan mewarnai saudara beribadah. Dan saudara harus beribadah dengan jujur, itulah namanya hati yang murni. Jika Senin sampai Sabtu saudara jalani dengan berat, di kantor dimarah-marahin bos, tabungan merosot terus, anak nakal bukan main, ini bukan lagi curhat ya, hidup saya lagi oke-oke lah. Lalu saudara mengatakan, aduh hidupku kok berat ya. Gak apa-apa, datanglah ke Tuhan dengan beratnya hidup itu. Tapi dengan murni, apa itu dengan murni? Dengan mengatakan, Tuhan Engkaulah tempat pertolonganku. Aku mau datang ke gereja minta ditolong oleh Tuhan. Bukan oleh yang lain. Hanya Engkau saja pengharapanku. Atau kalau saudara jalani hari Senin sampai Sabtu dengan baik, maka hari Minggu saudara punya perasaan senang. Tuhan, aku ingin bersyukur kepadamu di dalam ibadah. Atau saudara menjalankan kehidupan yang pahit karena ditipu orang, dijahatin orang, maka saudara hari Minggu datang dan mengatakan, Tuhan Kau adalah hakimku, belalah perkaraku. Nah tapi saudara sekalian, ketika saudara menjalankan kewajiban saudara, saat itu saudara berhak untuk menerima perjanjian dengan Tuhan. Jadi ada syaratnya. Tuhan mengatakan, siapa mau datang ke gunungku yang kudus? Siapa yang mau menerima wajahku diarahkan kepada dia. Yang mau menerima wajahku diarahkan ke dia. Yang mau menerima terang dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dipancarkan kepada orang itu. Orang itu harus menjaga hidupnya. Dia mesti jalankan panggilannya jadi berkat bagi orang lain. Tangannya bersih dan hatinya murni. Inilah orang yang akan datang untuk melihat Tuhan. Maka saudara, yang perlu kita lakukan secara praktis adalah mulai mendeteksi. Yang pertama, posisiku di keluarga. Yang kedua, posisiku di masyarakat. Yang ketiga, posisiku di gereja. Itu apa ya? Aku harus berbagian bagi masyarakat, aku harus berbagian di dalam keluarga, dan aku harus berbagian di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah ketiga ini harus dijalankan, itulah hati yang murni dan tangan yang bersih. Jagalah hati dan jagalah tangan. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui peranmu di masyarakat apa dan bertanggung jawab mengerjakannya. Peranmu di keluarga apa dan bertanggung jawab menjalankannya. Jika engkau adalah kepala keluarga, bertindaklah sebagai seorang kepala keluarga. Jika engkau adalah suami, bertindaklah sebagai suami. Jika engkau istri, bertindaklah sebagai istri. Bertindaklah dengan kesetiaan, dengan ketaatan kepada Tuhan, dengan kemurnian, dengan tidak cemar, tidak bercabang hati. Dan apa yang jadi tugas kita di masyarakat, mari kita jalankan. Jika engkau pegawai, kerjakanlah pekerjaanmu dengan tekun. Jika engkau punya usaha, kerjakanlah usahamu dengan efisien dan tekun. Jika engkau guru, ajarlah orang dengan tekun. Jika engkau hamba Tuhan, bimbinglah kerohanian orang dengan tekun. Jalankan peran sosial, jalankan peran keluarga, dan mari nikmati ibadah di dalam Tuhan yang berkenan kepada kita. Sekali lagi, ini tidak ada kaitan dengan pembenaran. Saudara bukan dibenarkan karena menjalankan tugas. Saudara dibenarkan karena anugerah Tuhan. Namun setelah itu ada tuntutan untuk pengudusan, di mana saudara berperan dengan tepat sesuai kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Inilah orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya. Dia mau meninggalkan dosanya, mau menjalankan kewajibannya, dan mau datang ke Tuhan. Dan Tuhan akan mengatakan, saya menerima engkau, mari datang ke tempatku yang kudus. Aku akan menghadapkan wajahku kepadamu.
Inilah yang Tuhan mau nyatakan di dalam kalimat Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang suci atau murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah, menghadapkan wajahnya kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dapat mengenal Engkau sebagai sumber kebaikan kami, sebagai sumber perlindungan kami, dan sebagai sumber keadilan kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan rela menghadapkan wajahnya kepada kami. Ajarlah kami untuk mempertahankan hidup kami bersih, meninggalkan dosa-dosa yang begitu merintangi, menjadi suci di dalam panggilan, baik di masyarakat maupun di keluarga, sehingga kami menjalankan peran kami, dan kami diterima oleh Tuhan. Berbahagialah kami jika kami diterima oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang memampukan kami untuk hidup di dalam hati yang murni dan tangan yang bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.